Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Adriano Putra, yang kedua, Berliana Listi, dan yang terakhir, Teresia Aziowa. Di sini kami akan membahas materi mengenai partisipasi politik di Indonesia, analisis teori dan realitas aktual. Materi yang pertama, latar belakang urgensi partisipasi politik. Teman-teman, partisipasi politik adalah tindakan fundamental warga yang bertujuan utama untuk mempengaruhi kebijakan publik atau public policy. Kegiatan ini penting karena berfungsi sebagai indikator utama legitimasi rezim. Tingginya partisipasi sukarela menunjukkan bahwa warga percaya dan mengakui keabsahan sistem yang berlaku. Sementara partisipasi yang rendah mengisyaratkan kurangnya kepercayaan dan dapat mengancam stabilitas pemerintahan. konsep 1, piramida partisipasi dan intensitas. Pembahasan tentang partisipasi politik dapat diklasifikasikan berdasarkan intensitasnya yang sering digambarkan dalam bentuk piramida, seperti yang dikembangkan oleh Milbard dan Gale pada halaman 372. Model ini membagi masyarakat menjadi 3 kategori utama. Di dasar piramida terdapat golongan apatis atau apatetics yang merupakan bagian terbesar sekitar 33% dari populasi dan sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan politik. Di atasnya, mayoritas warga sekitar 60% berada di tingkat penonton atau spectators yang hanya berpartisipasi secara minimal, yaitu dengan menggunakan hak pilihnya atau mencoblos. Sementara itu hanya sekitar 5% populasi yang mencapai puncak, yaitu kelompok pemain gladiators. Mereka sangat aktif seperti menjadi fungsionaris partai atau pemimpin kelompok kepentingan. Penting untuk diingat pula bahwa partisipasi politik tidak selalu damai atau legal. Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi juga secara eksplisit mencakup kegiatan yang bersifat destruktif, ilegal, dan kekerasan seperti teror atau demonstrasi yang anarkis pada halaman 370. Konsep kedua, tipe partisipan dan faktor sosial. Klasifikasi partisipasi dapat diperinci lebih lanjut menggunakan tipologi 6 kategori dari Verba dan Nie, halaman 374. Tipologi ini membedakan warga mulai dari mereka yang tidak aktif sama sekali, spesialis pemilih, hanya mencoblos, partisipan parokial, hanya mengurus masalah pribadi, komunalis, mengurus isu publik dan non-kampanye, aktivis kampanye, hingga kelompok yang paling aktif, yaitu aktivis penuh, melakukan segala kegiatan politik. Model lain, seperti piramida Roth dan Wilson, halaman 374, menempatkan aktivis The Deviant di puncak piramida yang mencakup baik fungsionaris partai yang berkuasa maupun mereka yang melakukan tindakan menyimpang seperti korupsi atau terorisme. Secara umum, tingkat partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, halaman 378. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi cenderung lebih tinggi pada kelompok yang pendidikan dan pendapatan tinggi, memiliki pekerjaan formal, serta mereka yang menjadi anggota organisasi dan berjenis kelamin pria. Faktor-faktor sosial ini sangat menentukan kelompok mana yang akan menjadi pemain dominan dalam politik suatu negara.
Data dan faktor aktual 1. Partisipasi pemilu. Partisipasi politik paling nyata di Indonesia adalah terlihat melalui pemilihan umum, yaitu pemilu di mana tingkat kehadiran pemilih voter turnout pasca reformasi cenderung tinggi, bahkan seringkali melampaui target, seperti terlihat pada pemilu 2019 yang mencapai lebih dari 81%, halaman 375. Secara demografis, pemilu 2024 menghadirkan studi khusus, menarik karena daftar pemilih tetap di DPT dominasi oleh pemilih muda, milenial, dan Gen Z yang mencapai sekitar 55% dari total pemilih. Namun, meskipun angka partisipasi tinggi, jika dianalisis menggunakan teori Verba dan NIE halaman 374, mayoritas masyarakat Indonesia paling sering berada di kategori penonton atau spektator. Dalam spesialis pemilih, voting spesialis artinya mereka aktif secara minimal dan utama, hanya memberi suara pada hari pencoblosan tanpa melihat intensif dalam kegiatan politik lainnya. Analisis 1. Partisipasi dan kualitas demokrasi. Meskipun angka partisipasi pemilu di Indonesia tinggi, kualitasnya perlu dianalisis lebih dalam. Terdapat dualisme dalam partisipasi di Indonesia, yaitu kombinasi antara partisipasi otonom yang timbul dari kesadaran warga dan partisipasi dimobilisasi, mobilis participation, di mana kegiatan politik digerakkan atau diorganisir oleh elit politik pada halaman 370. Mobilisasi ini dapat menutupi kekurangannya kesadaran politik sejati. Selain itu, kualitas partisipasi terancam oleh isu korupsi dan perilaku buruk elit. Kasus-kasus korupsi yang masif dapat menimbulkan risiko munculnya golongan apatis atau apathetis dan menurunkan efek politik atau political efficiency di kalangan warga. Rasa frustasi dan kecewa ini membuat warga tidak yakin bahwa usaha politik mereka akan dihargai atau mampu mengubah keadaan, yang pada akhirnya dapat menjadi tanda ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada. Pada halaman 369 dan 370. Konsep ketiga, kelompok kepentingan. Partisipasi politik melalui kelompok kepentingan diklasifikasikan oleh Almond dan Powell menjadi 4 jenis. Kelompok ini terdiri dari yang tidak terorganisir dan spontan atau kelompok anomi yang didasarkan pada ikatan primordial seperti etnis atau kelompok non-sosional, hingga yang formal dan terorganisir. Kelompok formal meliputi institusional atau bekerja erat dengan birokrasi. Sebagai contoh yaitu korpri dan asosiasional atau seperti serikat buruh atau kadin yang secara eksplisit melakukan lobby untuk mempengaruhi kebijakan publik. Konsep 4, Gerakan Nasional Baru (NSM). Gerakan Sosial Baru (NSM) merupakan bentuk partisipasi non-elektoral yang berkembang di masyarakat pasca industri, berbeda dari gerakan sosial lama yang fokus pada isu ekonomi dan kelas sosial. NSM berorientasi pada peningkatan kualitas hidup (quality of life) dan menyuarakan isu-isu non-ekonomi seperti lingkungan dan hak asasi manusia, yaitu HAM. Taktik yang digunakan NSM sangat beragam, mulai dari lobby dan advokasi hingga tindakan langsung, direct action, yang lebih keras seperti demonstrasi besar. Dalam konteks Indonesia, NSM sering diwujudkan melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM)
bertindak sebagai mediator dan kekuatan dari bawah, demokrasi from below, untuk menuntut tanggung jawab elit. Fakta aktual 2. Paradigma LSM di Indonesia. Di Indonesia, lembaga swadaya masyarakat atau disingkat dengan LSM diklasifikasikan ke dalam 5 paradigma berdasarkan orientasi ideologis dan pandangan mereka terhadap perubahan sosial. 1. Kesejahteraan welfare LSM yang berpandangan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kekuatan di luar kendali manusia atau takdir dan fokus pada kegiatan amal atau santunan serta cenderung toleran dan menghindari konflik. Kedua, modernisasi atau modernization LSM yang meyakini bahwa keterbelakangan disebabkan oleh kelemahan sumber daya manusia, fokus pada perbaikan prasarana dan keterampilan serta cenderung konservatif. Ketiga, reformasi atau reform LSM yang berpandangan bahwa masalah sosial timbul karena kelemahan sistem dan lembaga atau korupsi inefisiensi, berorientasi liberal dan fokus pada perbaikan peraturan dan perundangan, contoh WALHI. Ketiga, pembebasan atau liberal LSM yang meyakini masalah disebabkan oleh penindasan dan eksploitasi rakyat, memiliki pandangan radikal dan menuntut otonomi mutlak serta perubahan struktural melalui pendidikan politik populer. Kelima, transformasi atau transformation LSM yang memandang sumber keterbelakangan adalah ketidakadilan tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Pandangannya radikal, tidak segan berkonflik, dan fokus pada pemberdayaan politik serta pengorganisasian rakyat untuk perubahan struktural. Analisis ketiga, LSM radikal versus stabilitas politik. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tuntutan perubahan struktural yang diusung oleh LSM berparadigma pembebasan dan transformasi dapat menimbulkan dilema serius. Cepatnya pembangunan seringkali diiringi oleh ketidakpuasan dan partisipasi yang terlalu cepat dan masif, terutama melalui direct action. LSM radikal dapat dianggap mengganggu stabilitas politik oleh elit berkuasa. Huntington, halaman 382. Tantangan saat ini bagi partisipasi non-elektoral adalah bagaimana LSM dapat meningkatkan political efisiensi di kalangan rakyat sambil mengatasi masalah internal, misalnya pendanaan dan perbaikan manajemen internal, agar dapat menuntut pertanggungjawaban pemerintah secara lebih efektif dan terorganisir, bukan hanya reaksional. Studi kasus. Partisipasi mahasiswa atau pemuda. Mahasiswa dan pemuda Indonesia merupakan aktor utama gerakan sosial baru NSM pasca reformasi yang terus berpartisipasi aktif dalam politik non-elektoral, misalnya melalui aksi menolak RUU kontroversial. Berdasarkan klarifikasi teoris, kelompok ini sering menempati posisi puncak sebagai aktivis penuh dan gladiator Milbord dan Goel, dan berada di puncak piramida Roth and Wilson, halaman 373. Mereka memanfaatkan keunggulan pendidikan tinggi, faktor sosial partisipasi untuk menyuarakan isu tunggal, single issue, merupakan tindakan langsung direct action
Partisipasi mereka menunjukkan intensitas tinggi dan sangat efektif dalam menantang status quo yang gagal merespon tuntutan publik. Kesimpulan akhir dan rekomendasi. Partisipasi politik di Indonesia dicirikan oleh kontras yang mencolok. Di satu sisi kita memiliki tingkat voter turnout yang tinggi di pemilu, menunjukkan dominasi kelompok penonton dan spesialis pemilih. Pada halaman 374, di sisi lainnya kita memiliki aktivitas grassroots yang intens dari LSM berparadigma pembebasan atau transformasi yang menuntut perubahan struktural. Oleh karena itu, simpulan utama adalah perlunya peningkatan kualitas partisipasi dari sekedar mencoblos atau penonton menjadi partisipan aktif yang terorganisir. Sebagai rekomendasi, pemerintah disarankan untuk membuka ruang bagi partisipasi politik secara inkremental dan bertahap. Pada halaman 382, alih-alih pencobaan menekan partisipasi radikal, pendekatan bertahap ini krusial untuk mencegah frustasi politik yang dapat berujung pada anomi politik atau kekerasan yang mengancam stabilitas demokrasi.